Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Dan secara khusus ayat ini saya jelaskan untuk menjawab para polemikus ex-Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini seringkali dikutip oleh polemikus Kristen untuk menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Bahkan orang yang memanggil Yesus Tuhan tidak masuk surga. Sebenarnya pendapat itu adalah pendapat yang tidak jeli di dalam membaca Alkitab atau hanya sebuah pernyataan pepesan kosong yang berasal dari orang-orang yang memang nalar berpikirnya begitu cetek. Oleh karena itu, maka pada saat ini melalui video ini saya akan menjelaskan apa makna daripada Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23, di mana bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Harap Bapak Ibu mengikuti video ini dari awal sampai selesai supaya mendapatkan apa yang saya maksudkan melalui pemaparan pada sesi ini. Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Apakah makna dari pernyataan Yesus ini? Apakah hendak mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, atau orang yang memanggil Yesus Tuhan tidak masuk surga? Apakah demikian? Mari kita melihat ayat ini kalimat demi kalimat, dan kita melihat dan kita merenungkan, kita pikirkan apa sebenarnya yang dimaksud oleh Yesus dengan pernyataan-pernyataan tersebut. Kita mulai dari ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan akan masuk di dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kata bukan setiap orang dalam teks bahasa Indonesia masa kini dikatakan tidak setiap orang. Jadi bukan setiap orang atau tidak setiap orang sama dengan sebagian orang atau tidak semua orang. Ya, jadi tidak semua orang atau sebagian orang itu sama. Artinya memang sebagian orang yang berseru kepada Yesus sebagai Tuhan tidak masuk dalam kerajaan surga. Tetapi sebagian orang yang berseru kepada Yesus sebagai Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Umpamanya, ada 100 orang Kristen. Tidak semua orang Kristen yang berseru memanggil Yesus adalah Tuhan dari yang 100 itu masuk kerajaan surga. Artinya, ada sebagian orang dari yang 100 itu yang berseru kepada Yesus sebagai Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, mengapa ada sebagian yang masuk surga? Mengapa ada sebagian yang tidak masuk surga? Padahal sama-sama berseru kepada Yesus sebagai Tuhan. Mengapa bisa demikian? Ada sebagian masuk, sebagian tidak masuk surga. Mengapa? Padahal sama-sama berseru bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan, mengapa bahwa ada orang yang berseru kepada Yesus Tuhan masuk surga, dan ada orang yang berseru kepada Yesus tidak masuk surga. Saya mau katakan begini, iman kepada Yesus bukan tentang berseru memanggil Yesus adalah Tuhan, tetapi lebih daripada berseru, yaitu menjadikan dia sebagai Tuhan. Tuhan di sini artinya kurios, bahasa Yunaninya dapat diartikan sebagai penguasa, pemilik, tuan atas kehidupannya. Artinya begini, tidak adalah artinya kita memanggil Yesus Tuhan kalau hati kita, hidup kita, segala keberadaan kita
tidak dipimpin oleh Yesus, tidak dalam penguasaan Yesus, tidak dalam pemilikan Yesus, tidak dalam Yesus menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Artinya, kita harus sampai kepada benar-benar menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, bukan hanya pada seruan. Karena seruan ini kan hanya di bibir, suara. Tetapi yang dikehendaki oleh Yesus adalah harus sampai dari dalam hati, harus dalam bentuk pengabdian, dalam bentuk penyerahan, dalam bentuk ketundukan. Jadi berseru memanggil Yesus adalah Tuhan sangatlah berbeda artinya dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai kurios, sebagai penguasa, sebagai pemilik, sebagai Tuhan atas kehidupan kita. Itu yang perlu ditegaskan di sini. Baru yang berikut, mengapa bukan setiap orang yang berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga? Karena iman kepada Yesus bukan tentang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, tetapi pada kenyataan hidup sehari-hari tidak melakukan kehendaknya. Maka dikatakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kita berseru kepada Yesus Tuhan, tetapi kita tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kita tidak menyerahkan hidup kita ke dalam pimpinan Kristus untuk kita berjumpa, untuk kita mengalami kehendak Bapa kita. Maka ini sesuatu hal yang harus diperhatikan. Saya mau ulangi dan saya mau tegaskan. Memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan. Namun jika pada kenyataan hidup sehari-hari kita tidak melakukan kehendak Bapa kita yang di surga, maka seruan kita itu tidak ada artinya. Mengapa? Ya namanya berseru tapi tidak beriman. Jadi Yesus mau bahwa keimanan kita, pengabdian kita, di mana perkataan kita harus berasal dari kenyataan hati dan hidup kita yang benar-benar menyerah dan benar-benar tunduk kepada Yesus. Tapi kalau hanya di bibir, hanya seruan, sesuatu hal yang tidak ada arti, sesuatu hal yang tidak ada manfaat, tidak ada faedahnya. Jadi artinya di sini bukan tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan. Jadi kata melainkan di sini, dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya seruan itu tidak cukup, tetapi seruan itu harus masuk kepada praktek hidup. Seruan itu harus berasal dari kenyataan pengabdian hidup bahwa kita sudah menjadikan Yesus menjadi Tuhan. Tuhan di sini artinya kurios ya, artinya penguasa, pemilik, Tuhan atas hidup kita. Jadi saya mau katakan iman yang benar kepada Yesus adalah memanggil dia Tuhan sekaligus menjadikan dia sebagai Tuhan, penguasa, pemilik dan Tuhan dalam ketaatan melakukan kehendak Bapa di surga. Di situ. Jadi ayat ini seringkali dipahami orang secara salah karena barangkali mereka itu terlalu nafsu untuk menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Atau ada orang hanya memahami sepotong-sepotong, tidak memahami makna kalimat secara utuh. Oleh karena itu di sini saya mau menjelaskan kepada kita semua, secara khusus kepada para polemikus ex-Kristen, bahwa iman yang benar kepada Yesus memanggil Yesus Tuhan, tetapi pada kenyataannya juga melakukan kehendak Bapa yang di surga atau menjadikan Yesus sendiri sebagai Tuhan. Artinya kurios, penguasa, pemilik, Tuhan dalam ketaatan melakukan kehendak Bapa yang di surga. Saya pikir penjelasan saya ini sudah sangat jelas. Bagi Bapak Ibu yang kurang memahami bisa diputar ulang dan direnungkan kembali dan minta pimpinan Roh Kudus untuk mengertinya. Kita masuk kepada ayat 22. Dikatakan lagi oleh Yesus, pada hari terakhir akan banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu?
Kembali dikatakan di sini banyak orang. Banyak orang, kita harus memahami bahwa banyak orang itu tidak sama dengan semua orang. Banyak orang dapat juga berarti sebagian orang. Contoh, ada orang Kristen 100 juta. Banyak orang dari 100 juta bisa 1 juta, itu sudah banyak orang. Bisa juga 50 juta, banyak orang. Tapi kalau dibuat semua orang berarti yang 100 juta itu semua. Di sini dikatakan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada. Banyak orang di sini artinya tidak sama dengan semua orang, namun dapat juga berarti sebagian orang. Jadi pada hari terakhir dikatakan akan banyak orang atau sebagian orang yang berseru kepada Yesus sebagai Tuhan dan mengadakan banyak perbuatan ajaib, tetapi justru tidak dikenal oleh Yesus. Justru tidak berkenan kepada Yesus. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Mereka berseru bahwa Yesus Tuhan, bahkan mereka bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat, tetapi mereka-mereka ini justru dikatakan oleh Yesus, enyahlah daripada aku, ayat 23 itu, engkau sekalian hai pembuat kejahatan. Mengapa demikian? Perhatikan, mengapa begitu? Di sini ada kalimat yang harus kita teliti melihat, dikatakan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Apa arti makna di sini? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Artinya dari kalimat ini kalau kita membaca secara teliti dan sungguh-sungguh, kita memperhatikan, maka kita bisa menemukan sebuah arti bahwa bukankah kami bernubuat demi namamu, artinya perbuatan mujizat bukan ukuran sebuah kebenaran dan kedewasaan rohani. Itu yang harus kita tahu juga ya. Karena nabi-nabi palsu juga dapat berbuat mujizat atas nama dewa-dewanya, Allah-Allahnya. Contoh zaman Musa, Keluaran pasal 7 ayat 22 dan ayat seterusnya banyak. Ini juga harus kita pikirkan bahwa perbuatan mujizat bukan ukuran sebuah kebenaran dan kedewasaan rohani. Karena mujizat bisa terjadi untuk menunjukkan atau berasal dari kepalsuan, bisa saja. Tetapi hal ini tidak fokus untuk saya jelaskan di sini. Di sini saya mau katakan bahwa bukankah kami bernubuat namamu, artinya di sini orang yang mengadakan banyak mujizat. Namun karena dia melakukan banyak mujizat atau diberikan kasih karunia untuk mengadakan banyak mujizat, kemudian perbuatan mujizat itu untuk kepentingan popularitas dirinya, maka sesungguhnya orang ini memperalat Tuhan untuk dirinya, untuk popularitasnya. Maka dikatakan di sini, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan mujizat demi namamu? Artinya di sini, orang yang memuliakan dirinya oleh karena melakukan mujizat tidak berkenan kepada Tuhan. Bahasanya begini, bahwa orang ini merasa sudah banyak berbuat dalam nama Tuhan, merasa sudah banyak bekerja dalam nama Tuhan, merasa sudah hebat, dan dia menginginkan Tuhan mengakui apa yang sudah dia perbuat. Itu maksudnya di sini. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Jadi dia ingin sebuah pengakuan dari Tuhan, ingin sebuah pengakuan dari manusia bahwa dia hebat, dia bisa bernubuat, dia bisa mengusir setan, dia bisa mengadakan banyak mujizat. Dia menginginkan sebuah pengakuan. Orang seperti ini tidak berkenan kepada Tuhan. Justru dia menjadi sombong karena Tuhan memberikan kepada dia karunia-karunia. Tuhan tidak suka dengan orang yang seperti itu. Orang yang justru membuat dirinya menjadi popularitas, bahkan segala karunia-karunia dalam pelayanannya itu digunakan untuk popularitas dirinya, digunakan untuk dia mendapatkan pengakuan dari orang lain, bahkan pengakuan dari Tuhan, maka Tuhan Yesus akan katakan, enyahlah kamu hai pembuat kejahatan. Jadi artinya begini,
Kalau kita memiliki karunia untuk mengajar, karunia untuk mengusir setan, karunia untuk mengadakan mujizat, jangan menjadi orang yang mengambil posisi Tuhan, bahwa itu kehebatan kita, itu keluar biasaan kita. Bukan. Tapi yang dikehendaki di sini, kita harus semakin merendahkan diri, kita harus semakin menundukkan diri di hadapan Tuhan. Jadi bukankah kami bernubuat demi namamu? Ajaran ini hendak mengatakan kepada kita, semakin banyak mengadakan mujizat, harus semakin tunduk kepada Tuhan, dan harus semakin mengarahkan manusia, mengarahkan hidup kita juga untuk tunduk kepada Tuhan. Bukan menjadi sombong, bukan menjadi tinggi hati, bukan menjadi orang yang mencari popularitas atau mencari sebuah pengakuan. Aku pendeta hebat, aku penginjil hebat, aku begini, Tuhan lihatlah Tuhan, banyak sekali yang kami buat demi namamu. Tidak usah. Maka saya mau katakan melalui daripada Matius 7 ayat 21-23 ini, apapun yang kita perbuat, atau sejauh manapun kita dipakai Tuhan, harus tetaplah ada kesadaran dalam hati kita. Harus ada kesadaran dalam jiwa kita. Harus ada kesadaran dalam pengharapan dan iman kita. Bahwa semua itu kasih karunia Tuhan semata. Dan semakin kita dipakai Tuhan, kita harus semakin menundukkan diri. Semakin kita hebat dalam mengajar, semakin kita merendahkan diri. Semakin kita hebat dipakai Tuhan untuk mengadakan mujizat, semakin kita merendahkan diri. Semakin banyak orang dipercayakan untuk mengenal, untuk boleh kita layani, untuk banyak mujizat terjadi, semakin kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan kita katakan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini hendak membutuhkan atau mengharapkan sebuah pengakuan dari Tuhan. Enggak perlu bangga-bangga atau sombong-sombong. Kita harus mengingat Lukas 17 ayat 10. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, apabila kamu bisa bernubuat dan nubuatmu hebat, apabila kita bisa mengusir setan banyak diusir, apabila kita mengadakan banyak mujizat, kita melakukan semuanya itu, dan itu semua ditugaskan kepada kita, maka hendaklah kita berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Artinya kita semakin menundukkan diri kepada Tuhan. Kita harusnya berkata, Tuhan, siapakah aku? Kenapa aku bisa bernubuat demi namamu? Tuhan, siapakah aku? Mengapa aku bisa mengusir setan dalam namamu? Tuhan, siapakah aku? Mengapa aku bisa mengadakan tanda mujizat dalam namamu? Tuhan, terima kasih Engkau memakai aku. Tuhan, terima kasih Engkau mengangkat hidupku. Tuhan, Engkau memakai aku berkenan. Jangan seperti orang di sini. Bukankah kami ingin bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan mujizat demi namamu? Tuhan, hargailah, akuilah, beritahukanlah kepada orang. Buat upah kami lebih hebat dari yang lain. Ini namanya sombong. Sombong namanya ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus melakukan Lukas 17 ayat 10. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kalau ayat Lukas 17 ayat 10 ini kita lakukan, maka kita katakan, Tuhan, kalau aku berbuat begini, itu karena kasih karuniamu. Tuhan, kalau aku memiliki itu semua karena kasih karuniamu. Tuhan, kalau aku bisa begini, begitu, begini. Tuhan, itu semua anugerahmu. Kita semakin menundukkan diri, semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan kita. Maka dikatakan di dalam ayat 23, kalau orang ingin membutuhkan sebuah pengakuan dari manusia, dari Tuhan, ingin dihargai karena apa yang dia perbuat, maka ayat 23 ini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.
Orang yang memanggil Yesus Tuhan, tetapi tidak menjadikannya sebagai Tuhan, sebagai penguasa, pemilik, tidak sebagai Tuhan dalam hidupnya, maka tidak dikenal dan pasti ditolak oleh Tuhan. Orang yang ingin mencari popularitas dalam pengabdiannya, dalam segala karunia-karunianya, maka saya katakan, dia sesungguhnya bukan melayani Tuhan, tetapi memperalat Tuhan untuk popularitasnya. Dan orang seperti ini tidak berkenan kepada Tuhan. Maka dikatakan, "Enyala daripadaku, aku tidak mengenal kamu. Kamu justru berbuat jahat." Mengapa? Karena memakai nama Tuhan untuk popularitas, memperalat Tuhan, bukan tunduk kepada Tuhan, bukan memuliakan Tuhan. Jadi orang seperti ini, saya katakan, inilah yang disebut di dalam Markus pasal 7 ayat 6-8. Mereka memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Dan orang seperti ini sesungguhnya adalah munafik di hadapan Tuhan. Sama dengan orang seperti ini. Jadi saya mau katakan, orang yang melayani dengan banyak karunia, tetapi kalau dia kemudian memuliakan dirinya dengan meminta Tuhan menghargai apa yang dia perbuat, atau orang lain menghargai apa yang dia perbuat, maka dia tidak dikenal oleh Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan. Dan orang yang seperti ini jahat di mata Tuhan. Mengapa jahat? Karena dia memakai kuasa Tuhan untuk popularitasnya. Dia memakai nama Tuhan untuk keuntungan pribadinya. Bahkan dia meminta Tuhan untuk menghargai segala karyanya. Itu salah. Mengapa salah? Karena sebenarnya semakin dia dipakai Tuhan, semakin menundukkan diri. Semakin dipakai Tuhan, semakin dia menyadari bahwa dia adalah debu dan tanah. Di ayat lain dikatakan, kami adalah seperti cacing. Artinya benar-benar merendahkan diri. Menyadari bahwa dirinya tidak layak untuk hal itu, maka dia semakin memuliakan dan mengagungkan Tuhan dalam kehidupannya. Mengapa tidak semua orang yang berseru kepada Yesus sebagai Tuhan tidak masuk kerajaan surga? Mari kita lihat di dalam pas ayat 15, 16, 17, 18, 19 dikatakan, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap orang yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Kalaupun orang itu banyak melakukan banyak mujizat, tapi kalau dia sombong, kemudian dia angkuh, dia justru mengagungkan dirinya, berarti dia buahnya jelek. Tidak jauh beda dengan dia nabi-nabi palsu. Berbicara tentang nabi palsu, biasanya yang palsu itu selalu mirip dengan yang asli, tetapi tidak sama persis dengan yang asli. Di situ. Baru nabi palsu ini memakai cara yang mirip dengan cara yang benar, tetapi tujuannya untuk menyesatkan. Hanya mirip ya. Nabi palsu bisa saja memanggil Yesus sebagai Tuhan, tetapi buahnya adalah buah kepalsuan. Nabi palsu bisa saja memakai nama Tuhan untuk menyesatkan orang banyak. Oleh karena itu, maka kita harus jeli melihat setiap pengajar-pengajar yang ada. Kalaupun dia mengadakan mujizat, kalaupun dia mengajar kelihatan hebat, atau banyak orang terkagum-kagum kepadanya, tapi kalau dia menjadi orang yang sombong, dia menjadi orang yang meminta Tuhan menghargai, atau dia menjadi kesempatan untuk mencari popularitas untuk dirinya, maka orang seperti itu tidak dikenal Tuhan dan tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita dipakai Tuhan hari ini, mari kita semakin merendahkan diri. Kalau kita bisa mengajar dengan luar biasa, rendahkan diri. Kalau kita bisa mengadakan mujizat, mengusir setan, menyembuhkan orang dalam nama Yesus,
rendahkan diri terus. Jangan kita mengambil penghormatan kepada diri kita, tetapi biarlah segala hormat, kemuliaan hanyalah kepada Tuhan. Kalau kita mencari hormat untuk diri kita sendiri, memakai nama Tuhan untuk popularitas diri kita sendiri, maka kita sama nasibnya dengan nabi palsu, di mana nabi palsu di sini dia memiliki buah yang tidak baik, buah yang tidak benar, buah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Inilah kebenaran yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Kiranya apa yang saya paparkan melalui kebenaran ini membuat kita semakin mencintai Tuhan dan kita menjadi seorang Kristen yang rendah hati, semakin berbakti dan kita semakin mengabdi kepada Tuhan kita. Damai sejahtera dari surga dan kiranya Roh Kudus menuntun kita semakin menundukkan diri, semakin menyerahkan diri